Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah maha besar. Dengan sebesar-besarnya Allah, segala pujian hanya milik Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah di waktu pagi dan sore hari. Salawat dan salam kita haturkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, juga kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, Allah telah mengizinkan kita kembali mentadaburi ayat-ayat Allah. Masya Allah, ketika Allah memberikan waktu kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, maka ada waktu kita untuk mempelajari apa yang Allah maksudkan di setiap ayat-ayatnya. Masya Allah. Baik, kita akan melanjutkan tadabur kita di ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'u wifaqah, sebagai pembalasan yang setimpal. Masya Allah. Jadi anak-anakku, sebagai pembalasan kepada siapa? Jadi Allah memberikan balasan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir
Balasannya adalah ditempatkan di tempat tinggalnya, yaitu nerakanya yang telah Allah sediakan. Kemudian mereka juga dibalas dengan minuman yang sangat panas dan minuman dari nanah bekas luka bakar. Tentu itu semuanya tidak ada yang nikmat. Disiksa lama tidak nikmat, berada di neraka tidak nikmat, diberikan air yang sangat panas tidak nikmat, diberikan air atau diberikan nanah sebagai minuman mereka itu tidak nikmat. Apapun yang diperoleh orang-orang kafir yang dimasukkan Allah ke dalam nerakanya Allah tidak akan pernah merasakan kenikmatan. Padahal anak-anak, Allah membalas orang-orang kafir itu setimpal. Apa maksud daripada setimpal? Yaitu Allah membalas mereka dengan wifaqo, dengan yang semisal, sama. Jadi kalau orang buruk itu melakukan keburukan 4, maka Allah akan balas 4 pula. Mereka berbuat buruk 1, Allah juga akan membalasnya dengan yang serupa, yaitu 1 siksaan. Jadi Masya Allah, gitu ya adab Allah kepada seorang hambanya. Itu mengajarkan kepada kita apabila kita telah mendapatkan atau kita merasa baik, misalnya seorang yang baik itu ketika mendapatkan keburukan maka dia tidak membalas dengan yang lebih. Dan Masya Allah, Allah itu mengapresiasikan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, ketika melakukan kebaikan maka Allah akan lebihkan, yaitu ihsan, yaitu Allah melebihkan kebaikan itu. Masya Allah. Jadi ada suatu kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu mereka berpapasan dengan orang Yahudi, maka benar saja orang Yahudi yang memiliki kebencian yang sangat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, "Assalamualaikum, celaka kamu wahai Muhammad." Maka Aisyah yang tidak suka dengan perkataan itu, maka Aisyah mengatakan, maka ibunda Aisyah mengatakan, "Wa'alaikassamu wa la'nata 'alaik." Ya. Jadi Aisyah melebihkan itu. Jadi celaka juga kamu dan semoga Allah melaknatmu, gitu. Jadi melebihkan keburukan itu. Maka ibunda Aisyah langsung ditegur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab saja wa'alaik. Ya, jawab saja yang semisal, dan kamu juga, begitu ya. Benar, ini adalah mengajarkan tentang adab kepada kita ketika kita itu adalah orang yang baik. Maka ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita lebihkan kebaikan kita itu kepada mereka. Apabila teman kita atau saudara kita telah berbuat baik, memberikan suatu makanan atau memberikan kebaikan yang lain, maka kita lebihkan. Nah, kita balas dengan yang lebih, ya, insya Allah. Tapi ketika kita itu orang yang baik, kemudian ada orang lain yang bersifat buruk kepada kita, maka balaslah dengan yang serupa, atau lebih-lebih kita memaafkan mereka. Ya. Kita mempunyai keyakinan bahwa Allah akan membalasnya, ya. Dan kita memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita yang mau memaafkan orang lain. Masya Allah, ya. Itulah indahnya kalau kita memiliki keimanan kepada hari akhir. Kalau beriman kepada hari akhir, kita punya harapan-harapan yang Masya Allah, ya. Jadi itu anak-anakku. Kemudian kita akan melanjutkan ke ayat yang berikutnya. Apa yang membuat orang kafir, orang musyrik itu ditempatkan Allah di jahanam, diberikan minumannya sedemikian rupa yang menyiksa mereka, yang menambah mereka menjadi tersiksa? Karena kesalahan mereka adalah 2, yaitu innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan itu. Karena kenapa? Karena kesalahan mereka adalah yang pertama, mereka tidak beriman kepada hari
akhir. Ketika mereka tidak mempercayai atau meyakini akan adanya hari akhir, akan adanya hari hisab atau perhitungan amal, maka benar saja mereka selalu melakukan dosa dan dosa lagi. Mereka akan melakukan maksiat dan maksiat lagi. Karena mereka tidak yakin akan adanya hari kebangkitan. Mereka merasa mati ya sudah mati. Atau kira-kira disiksa pun hanya sebentar. Ya, itu keyakinan mereka. Orang yang tidak memiliki keimanan terhadap hari akhir, tidak memiliki keimanan akan adanya hari hisab atau perhitungan amal-amal kita ketika kita berada di dunia, maka kita akan melakukan semua hal yang kita suka tanpa terkontrol. Misalnya kita melakukan sesuatu yang gak Allah sukai. Contoh misalnya membantah Umi dan Abi, bersuara lantang di hadapan Umi dan Abi. Karena kita tidak memiliki keyakinan bahwa amal kita akan dihitung, dihisab, maka kita akan lakukan terus menerus. Gitu ya. Naudzubillah, semoga tidak ada pada diri-diri kita ya. Apabila kita suka melihat gambar atau kita mengidolakan seseorang yang musyrik misalnya, maka itu pun akan Allah berikan balasan. Itu suatu keburukan atau kebaikan ketika kita mengidolakan orang-orang musyrik karena merasa dia itu ganteng dan dia itu cantik dan sebagainya. Ya, kita mengidolakan orang-orang yang seperti itu padahal mereka nggak punya akhlak. Di mana akhlak mereka? Bisa jadi iman kita tergerogoti oleh orang-orang yang berpenampilan yang naudzubillah min dzalik, ya. Tidak menunjukkan kebaikannya, tidak menunjukkan keimanannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu anak-anakku semuanya yang mengidolakan artis atau yang lainnya, maka tunggulah kehancuran itu. Karena sesungguhnya idola kita bukan artis-artis itu, ya. Idola kita adalah orang-orang yang memiliki iman. Di antaranya ada Rasulullah yang pantas untuk kita jadikan idola. Di antaranya ada Ibunda Aisyah, ada Ibunda Khadijah, ada wanita-wanita pejuang, ada Ummu Sulaim, ada Bunda Maryam, ada Ibunda Asiyah dan yang lainnya. Kalau ada orang yang hebat seperti itu, kenapa kita masih mengidolakan orang-orang yang tidak memiliki iman? Naudzubillah. Maka itu pun akan Allah berikan balasan. Maka kita hati-hati sekali. Yang kemarin telah melakukan itu, maka cepat-cepat banyak-banyak istighfar. Apakah pantas aku mengidolakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menjauhkan aku dari sholat, orang-orang yang menjauhkan aku dari rajin belajar? Ya, maka hati-hati banget, enak ya. Dan anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah, jadi Ustazah ulangi kembali bahwasanya orang yang tidak memiliki keimanan terhadap hari kebangkitan, terhadap hisab, terhadap hari perhitungan amal, maka dia tidak memiliki harapan apapun. Mereka tidak memiliki harapan apapun karena yang akan mereka dapatkan adalah siksanya neraka. Mereka akan dikembalikan. Sedikit pun tidak memiliki harapan karena tidak mempercayai akan hari kebangkitan. Maka dia akan terus melakukan dosa dan dosa. Dia akan terus melakukan maksiat dan maksiat setiap saat. Maka siapa yang memiliki harapan atas negeri akhirat itu, yang memiliki harapan atas negeri akhirat itu adalah orang-orang yang memiliki iman terhadap hari akhir, terhadap hari kebangkitan, terhadap hari di mana amalan-amalan kita dihisab, diperhitungkan. Karena ketika orang itu atau kita, ya misalnya kita, ketika kita mempercayai akan datangnya hari kebangkitan, maka kita perlu mempersiapkan. Kita akan mempersiapkan. Ketika kita merasa sakit,
ketika di dunia, maka orang yang memiliki iman itu tetap bahagia. Masya Allah. Tentu harapan kita adalah sembuh. Tentu harapan kita adalah hidup yang menyenangkan ya ketika kita sakit. Ketika orang yang sakit itu memiliki iman, maka harapannya adalah, Masya Allah, bukankah ini ujian dari Allah? Bukankah Allah yang mengujiku? Jikalau aku mau sabar, jikalau aku tetap bersyukur atas kesehatan fisikku yang lain, maka Allah akan memberikan yang terbaik di negeri akhirat. Allah akan memberikan kenyamanan aku di negeri akhirat. Masya Allah. Ketika kalian merasa kok di rumah itu disuruh-suruh umi atau abi, Masya Allah, yakini bahwa orang yang memiliki iman dia akan merasa, Masya Allah, bukankah ridhonya Allah itu atas ridhonya umi dan abiku, Masya Allah, maka aku akan taat. Orang yang memiliki iman akan terus merasakan kesenangan. Ketika dia capek, dia senang. Ketika dia tidak capek juga merasa senang. Masya Allah, itulah kehidupan orang yang memiliki iman, karena dia memiliki harapan di negeri akhirat kelak. Masya Allah. Dan ada suatu kisah juga ya nak ya, ketika seorang masyarakat itu sedang asik-asiknya jual beli. Kemudian mereka mendengarkan adzan, maka Masya Allah, semua dari mereka tinggalkan jual beli itu dan mereka mendatangi seruan-seruan adzan itu. Kemudian mereka salat dan mereka mendekatkan dirinya kepada Allah. Apa yang membuat mereka itu semuanya seperti itu? Padahal jual beli itu menyenangkan, mereka akan mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang yang banyak. Tapi hanya dengan suara adzan, panggilan untuk sholat, mereka tinggalkan itu semuanya. Dan mereka lebih memilih mendatangi seruan adzan untuk sholat, untuk menghambakan diri di hadapan Allah, untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Masya Allah. Kenapa kok mereka seperti itu? Karena mereka memiliki keyakinan terhadap hari perhitungan amal, karena mereka yakin akan hari akhir yang pasti akan terjadi ya. Dan itu lebih besar harapan mereka terhadap hari akhir daripada hanya uang yang dikumpulkan dari hasil jual beli itu. Masya Allah. Anak-anakku, itulah kesalahan orang-orang yang kafir ya, kesalahan orang-orang yang sampai dimasukkan Allah ke dalam jahanam. Jadi apa? Anak-anakku, ulangi lagi. Kesalahan pertama adalah mereka tidak percaya atau tidak beriman kepada hari akhir atau hari hisab atau hari perhitungan amal. Lalu yang kedua adalah di ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzdzabu biayatina kidzdzaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Jadi kesalahan kedua mereka apa? Mereka mendustakan Al-Qur'an. Mereka benar-benar mendustakan Al-Qur'an. Jadi sejak lama sudah terpatri dalam hati-hati mereka sudah tidak percaya akan kebenaran Al-Qur'an. Berarti mereka juga tidak percaya akan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendustakan itu semuanya. Mereka lebih memilih ingkarnya. Jadi ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, orang kafir itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka akan semakin mendustakan. Mereka akan semakin mengingkari dan mereka menikmati atas keingkaran mereka. Mereka mengingkari akan kedustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seperti itulah sifat melampaui batas mereka terhadap Rasulullah dan terhadap Al-Qur'an. Maka ini kesalahan besar bagi mereka. Maka inilah yang membuat mereka disiksa lama di dalam nerakanya Allah. Maka inilah yang membuat mereka diberikan minuman dari air yang sangat panas dan juga nanah.
maka apakah mereka mendapatkan kenikmatan di neraka? Sedikit pun mereka tidak akan pernah mendapatkan. Padahal harapan mereka adalah ketika disiksa berabad-abad, mereka mengharapkan siksaan itu selesai ya. Namun ketika harapan mereka pengen mendapatkan minuman yang dingin, maka apa yang mereka dapatkan bukan minuman yang dingin, yang sejuk mereka dapatkan, tapi mereka malah mendapatkan air yang sangat panas dan nanah. Ya Allah, a'udzubillahi min dzalik. Jadi ini untuk kita, nak, bagaimana, apakah kita akan seperti orang-orang yang kafir itu? Tentu kita ingin menjauhi seperti orang-orang kafir yang mendustakan akan datangnya hari kiamat, yang mendustakan Al-Quran. Maka dari itu ketika kita belajar Al-Quran, semoga Allah memberikan kita cinta terhadap Al-Quran. Kita percaya sepenuhnya terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah berita yang benar, berita yang besar. Ini adalah kalamullah yang Masya Allah, semua kabar di sini adalah akan kita lewati, dan ini adalah untuk kita supaya kita bisa berhati-hati dalam hidup ketika kita hidup di dunia ini. Semoga dengan kita beriman kepada hari akhir atau hari kebangkitan, maka kita memiliki harapan yang kita tidak akan pernah pupus, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan orang yang memiliki iman. Nggak apa-apa sekarang kalian itu merasa kok aku nggak punya sepeda ya, kok Umi dan Abi kok nyuruh-nyuruh aku terus ya. Ya sudah, ketika kita memiliki iman, maka ketika kita merasa ketidaknyamanan hidup di dunia, maka yakini bahwa ini kan hanya di dunia, ini hanya sebentar. Ya Allah, Allah telah mengujiku. Allah akan melihat seberapa sabarnya aku. Baik anak-anakku, santri kutab yang Ustazah sayangi karena Allah, dan alhamdulillah insya Allah beberapa hari ke depan kita akan menyambut bulan Ramadan, yang di situ Masya Allah bulan yang sangat barakah. Maka ketika datangnya hari Ramadan, maka kita harus berbahagia. Aku disuruh puasa sama Allah supaya aku nanti masuk ke surganya Allah lewat pintu Ar-Rayyan. Masya Allah. Jadi orang yang memiliki keimanan tidak akan pernah merasa atau mengeluh sedikit pun. Dia akan selalu bahagia, dia akan selalu senang. Masya Allah. Semoga Allah menyenangkan kita akan hal itu, dan semoga keimanan kita akan menjadikan diri kita selalu bahagia di setiap hari, ya nak ya, di setiap saat. Senang nggak senang, kita tetap bahagia karena kita yakin bahwa Allah akan memperhitungkan semua amal-amal kita ini ya. Jadi kita adalah orang yang baik, maka kita memiliki harapan yang besar nanti ketika di surganya Allah, di akhiratnya Allah ya. Masya Allah. Jadi itu anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan kepada kalian. Semoga ini bermanfaat, dan semoga kita menjadi insan-insan yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Hati orang yang memiliki iman itu menakjubkan. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur. Ketika mereka mendapatkan ketidaknyamanan, maka dia akan bersabar. Itulah indahnya hati orang-orang yang memiliki iman. Masya Allah, punya harapan yang sangat ketika di hari yaumul akhir ya, di hari penghisapan, di hari perhitungan amal kelak. Masya Allah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.